Selamat datang di Universitas Cyber Asia, tempat di mana masa depan pendidikan berada di ujung jari Anda. Dengan fleksibilitas belajar di mana saja dan kapan saja, bergabunglah dengan ribuan mahasiswa yang telah meraih impian mereka bersama Universitas Cyber Asia. Universitas Cyber Asia, pendidikan untuk masa depan Anda. Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. A few moments later. Hai semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah apabila produk kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan harga atau inflasi, dan juga menjelaskan tentang keberadaan KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dan kaitannya dengan kondisi pasar. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut model perekonomian campuran. Nah, kalian tahu nggak, salah satu peran negara ini adalah menjaga kestabilan harga. Untuk itu mari kita bahas satu persatu. Nah, stabilitas harga adalah salah satu indikator penting dalam menjaga perekonomian yang sehat. Stabilitas harga berfungsi untuk satu, mencegah inflasi atau deflasi yang berlebihan, dua, menjaga daya beli masyarakat, tiga, memberikan kepastian kepada pelaku usaha dalam menentukan strategi bisnis. Pemerintah Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang campuran memiliki peran penting dalam mengelola harga melalui berbagai kebijakan. Ketidakstabilan harga atau inflasi atau deflasi dapat merugikan baik konsumen, rumah tangga maupun produsen. 1. Pemerintah atau rumah tangga. Nah, sering sekali masalah yang dihadapi oleh rumah tangga atau konsumen ini yaitu kenaikan harga bahan pokok, yaitu beras, minyak goreng, gula, menurunkan daya beli masyarakat. Masalah ini membuat para konsumen kewalahan dalam membeli kebutuhan sehari-hari. Tetapi sekarang pemerintah membantu masyarakat untuk menangani masalah ini, yaitu dengan memberikan beberapa kebijakan kepada rumah tangga atau konsumen. Kebijakan pemerintah untuk rumah tangga ini yaitu 1. Subsidi kepada konsumen. Pemerintah memberikan subsidi langsung untuk rumah tangga, misalnya subsidi listrik atau bahan bakar. Ini mengurangi beban biaya yang harus dibayar konsumen sehingga daya beli tetap stabil meskipun harga naik. 2. Pengurangan pajak konsumsi, penurunan atau penghapusan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk barang tertentu. Dengan pajak yang lebih rendah, harga barang menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. 3. Pengendalian inflasi. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi daya beli masyarakat yang terlalu tinggi sehingga tekanan pemerintah berkurang. 4. Bantuan sosial tunai (BST). Pemerintah memberikan bantuan langsung berupa uang tunai untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam membeli barang kebutuhan dasar. Nah, adapun kasus-kasus nyata yang terjadi terkait kebijakan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga di sisi permintaan ini yaitu 1. Kenaikan harga BBM 2022. Masalah harga BBM seperti Pertalite dan solar naik akibat kenaikan harga minyak dunia. Dampaknya daya beli masyarakat menurun karena biaya hidup naik. Nah, kebijakan pemerintah dalam hal ini yaitu pemerintah memberikan subsidi langsung melalui bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat miskin untuk mengurangi dampak kenaikan harga. Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk mengurangi tekanan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga energi. Hasilnya, meskipun harga BBM tetap naik, daya beli masyarakat kelas bawah bisa terjaga dengan adanya subsidi. 2. Harga rumah yang mahal. Masalah banyak masyarakat
tidak mampu membeli rumah karena harga properti terus naik. Kebijakan pemerintah dalam hal ini juga pemerintah membebaskan PPN 0% untuk pembelian rumah tertentu harga di bawah Rp 2 miliar selama pandemi COVID-19 untuk mendorong daya beli masyarakat. Hasilnya penjualan properti meningkat dan masyarakat kelas menengah bawah lebih mampu membeli rumah. Nah, yang kedua yaitu di sisi penawaran atau produsen. Nah, sering sekali masalah yang dihadapi oleh penawaran atau produsen ini yaitu menghadapi kenaikan harga bahan baku dan logistik yang dapat mengurangi pasokan barang di pasar. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi hal ini, yaitu 1. Pemberian insentif pajak, misalnya insentif pajak bagi produsen pupuk untuk menurunkan biaya produksi pangan. 2. Impor bahan pokok, pemerintah membuka impor komoditas tertentu untuk menjaga stok dalam negeri. 3. Pengelolaan stok dan distribusi. Pemerintahan memastikan ketersediaan barang dengan mengelola cadangan seperti stok pangan oleh Bulog dan memperbaiki sistem distribusi untuk mengurangi biaya logistik. 4. Penerapan harga minimum. Kebijakan ini diterapkan untuk melindungi produsen agar tetap mendapatkan keuntungan terutama pada barang seperti hasil pertanian. Nah, adapun kasus-kasus nyata yang terjadi terkait kebijakan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga. Di sisi penawaran yaitu 1. Kenaikan harga beras 2023. Masalahnya harga beras melonjak akibat gagal panen di beberapa daerah dan kurang pasokan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah 1. Pemerintah melalui Bulog mengelola stok beras cadangan nasional dan mendistribusikannya ke pasar untuk menambah pasokan. 2. Subsidi diberikan kepada petani dalam bentuk pupuk murah untuk meningkatkan hasil panen. Hasilnya, pasokan beras di pasar meningkat sehingga harga mulai stabil. 2. Kelangkaan minyak goreng 2022. Masalahnya, kelangkaan minyak goreng di pasaran menyebabkan harga melonjak tajam meskipun Indonesia adalah produsen untuk kelapa sawit. Kebijakan pemerintah yaitu pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng curah. Untuk menambah pasokan, pemerintah mengatur kuota ekspor minyak sawit mentah agar lebih banyak tersedia untuk kebutuhan dalam negeri. Hasilnya, harga minyak goreng perlahan turun dan pasokan kembali normal. Nah, apa sih penyebab kenaikan harga ini? Inflasi ini terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu 1. Permintaan yang tinggi atau demand pull inflation. 2. Kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. 3. Kelangkaan barang atau supply shock. 4. Kebijakan moneter dan fiskal. 5. Fluktuasi nilai tukar. Jadi guys, kesimpulannya yaitu kebijakan pemerintah yang menyasar baik pemerintah maupun penawaran sangat penting dalam menjaga stabilitas harga. Dukungan ini memastikan keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan bisnis produsen, dan pemerintah harus responsif terhadap gejolak harga dengan langkah preventif dan reaktif. Nah guys, setelah kita membahas tentang kebijakan pemerintah dalam inflasi ini, sekarang kita akan membahas tentang keberadaan KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan dari KPPU ini yaitu 1. Menciptakan pasar yang adil bagi semua pelaku usaha. 2. Melindungi konsumen dari praktik usaha yang merugikan. 3. Meningkatkan efisiensi ekonomi dan inovasi di pasar. Fungsi utama KPPU ini yaitu 1. Pengawasan persaingan usaha, mengawasi perilaku pelaku usaha agar tidak melakukan monopoli, kartel, atau praktik
yang merugikan persaingan. 2. Menegakkan hukum menangani kasus pelanggaran persaingan usaha seperti pengaturan harga atau price fixing atau pembahasan pasokan barang. 3. Pemberian saran dan pertimbangan, memberikan masukan kepada pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi agar tidak menciptakan hambatan di pasar. Nah, KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ini memiliki hubungan dengan pasar, yaitu sebagai peran dalam pasar. Apa saja peran KPPU ini dalam pasar? Yaitu 1. Menjaga keseimbangan pasar. KPPU berfungsi untuk memastikan tidak ada pihak yang mendominasi pasar sehingga terjadi distribusi barang dan jasa yang efisien. Contoh, mencegah monopoli oleh perusahaan besar agar UKM tetap dapat bersaing. 2. Mengatasi praktek anti persaingan kartel. KPPU mengawasi pelaku usaha yang berkolusi untuk menaikkan harga secara bersama-sama. Contoh kasus kartel harga ayam ras di Indonesia yang menyebabkan kenaikan harga daging ayam. Monopoli mencegah perusahaan besar menguasai pasar secara tidak wajar yang merugikan konsumen. Contoh, larangan perusahaan besar memaksa distributor hanya menjual produknya. 3. Melindungi konsumen dengan memastikan persaingan sehat. Konsumen mendapat harga yang lebih kompetitif dan barang atau jasa berkualitas. 4. Mendorong inovasi dalam pasar yang kompetitif. Pelaku usaha terdorong untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan menarik minat konsumen. Nah, adapun tantangan yang dihadapi oleh KPPU ini antara lain: 1. Kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak konsumen atau pelaku usaha kecil yang tidak melaporkan pelanggaran karena kurang paham fungsi KPPU. 2. Kompleksitas kasus. Beberapa kasus anti persaingan sulit dibuktikan seperti praktik kartel yang dilakukan secara tersembunyi. 3. Kendala regulasi. Ada kalanya kebijakan pemerintah justru menciptakan monopoli tertentu, misalnya kebijakan penetapan harga yang berlaku kaku. Nah, hubungan KPPU dengan pasar bebas, yaitu KPPU sangat penting dalam menjaga pasar bebas yang sehat. Dalam ekonomi pasar bebas, persaingan usaha harus berlangsung secara adil tanpa ada dominasi satu pihak. Jika pasar dibiarkan tanpa pengawasan, maka konsumen dirugikan atau harga tinggi barang jasa berkualitas rendah, inovasi terhambat, perusahaan dominan cenderung stagnan, perekonomian menjadi tidak efisien karena pelaku usaha besar mendominasi dan pelaku kecil tersingkir. Nah, adapun yang menjadi dasar hukum pembentukan KPPU. KPPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen dari praktik-praktik persaingan usaha yang merugikan. Adapun KPPU beroperasi dengan dasar hukum sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Peraturan pemerintah dan keputusan presiden yang mengatur tugas, wewenang, dan struktur organisasi KPPU. Struktur organisasi KPPU. KPPU terdiri dari beberapa komisioner yang dipilih melalui mekanisme seleksi yang terbuka dan transparan. Komisioner KPPU terdiri dari seorang ketua dan beberapa anggota yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi, hukum, dan bisnis. Oke guys, secara umum struktur organisasi KPPU meliputi komisioner KPPU, pemimpin dan pengambilan keputusan dalam lembaga ini, sekretariat jenderal unit yang mendukung operasional KPPU, Direktorat Penegakan Hukum menangani kasus dan menegakkan hukum terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Direktor Pengawasan melakukan pemantauan terhadap praktik persaingan usaha di pasar. Nah, ada juga jenis-jenis pelanggaran yang diawasi oleh KPPU ini. KPPU mengawasi berbagai praktik yang berpotensi merugikan persaingan usaha seperti kartel, kesepakatan antara beberapa perusahaan untuk mengatur harga produksi atau distribusi barang dan jasa yang dapat mengurangi persaingan di pasar.
Monopoli praktik di mana satu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar pasar, mengurangi kompetisi dan meningkatkan harga yang merugikan konsumen. Pengaturan tender, kolusi antar perusahaan dalam satu tender untuk memenangkan proyek dengan cara yang tidak adil. Diskriminasi dalam persaingan, praktik yang membedakan perlakuan antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain, menghalangi pelaku usaha lain untuk bersaing secara sehat. Prosedur penanganan kasus di KPPU. Jika KPPU menerima laporan atau menemukan indikasi adanya pelanggaran, prosedur penanganan kasus biasanya mengikuti tahapan berikut. Penyelidikan awal. KPPU melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah ada pelanggaran yang dilakukan penyidikan. Jika ditemukan bukti yang cukup, KPPU dapat melanjutkan penyidikan lebih mendalam. Sidang dan putusan. KPPU akan mengadakan sidang untuk mendengarkan keterangan dan bukti dari pihak-pihak terkait. Setelah itu, KPPU akan memberikan putusan. Sanksi. Jika ditemukan pelanggaran, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif yang berupa denda, pembubaran kartel, atau perintah untuk mengubah kebijakan usaha yang merugikan persaingan. Nah, ada juga tantangan yang dihadapi oleh KPPU. Meskipun memiliki tugas dan fungsi yang penting, KPPU juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain sumber daya yang terbatas. KPPU seringkali terbatas dalam hal sumber daya manusia dan anggaran untuk menangani jumlah kasus yang terus berkembang. Koordinasi dengan pemerintah dan lembaga lain. KPPU perlu berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk menegakkan hukum persaingan. Tantangan globalisasi dan perdagangan internasional. Dalam era globalisasi, KPPU juga harus menghadapi praktik monopoli dan kartel yang berskala internasional yang memerlukan kerjasama antar negara. Jadi kesimpulannya dari materi KPPU yaitu KPPU berperan sebagai pengawasan yang memastikan bahwa persaingan di pasar berjalan sehat dan adil. Dengan keberadaan KPPU, konsumen terlindungi, pelaku usaha kecil punya peluang untuk bersaing, dan pasar menjadi lebih efisien serta inovatif. Keberadaan KPPU penting untuk mendorong ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jadi sekian saja video penjelasan materi kebijakan pemerintah dalam menangani inflasi dan juga keberadaan KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dan apa kaitannya dengan pasar. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah baik dari materi maupun cara penyampaian saya. Mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Universitas Siber Asia, kampus Siber pertama, mengemban tugas tridharma, membina anak bangsa, maju bersama Indonesia, meraih cita-cita, mengusung masa depan cerah dan semangat baca, menjadi insan cerdas mulia, berada dengan teknologi, berdaya saling mendunia, gemilang penuh prestasi. Universitas Siber Asia terus melangkah maju atas berkat rahmat Tuhan, karena abadi namamu. Semangat tidak masalah.